Pak. Oke. Gimana? Sehat? Ya, sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Pak Ketuhan, kita rencana minggu depan akan melaksanakan supervisi pembelajaran di kelas. Nanti tolong disiapkan perangkat pembelajaran yang sudah dibuat selama ini, seperti program tahunan, program semester, dan lain sebagainya, masuk absen. Ya, sudah Pak. Jadi kalau sudah siap nanti hari apa kira-kira siap? Hari Selasa. Selama ya. Oke. Ya. Oke, makasih. Ya, ya sama-sama Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pelajaran apa ini? Bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya di rumah sudah pernah belajar ya? Ya. Atau mungkin Pak Guru sudah pernah sampaikan berkaitan dengan materi. Ya, tapi sebelumnya sudah berdoa belum? Belum. Ya. Salah satu pimpin doa, ketua kelasnya mana? Ya, pimpin doa. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Ya. Ya, jadi anak-anak sebelum kegiatan belajar apapun, ya, yang jelas kita harus berdoa. Ya, supaya apa? Supaya ada lagi? Hah? Supaya pikiran terbuka. Iya, yang jelas ya, bahwa apapun yang kita kerjakan supaya mendapat petunjuk dan rahmat dari Tuhan. Jadi pekerjaan apapun harus kita lakukan dengan berdoa. Ya, baik anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai, ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Mandi. Pani, kemana dia? Tahu dulu. Ada surat tidak? Tidak. Tidak ada surat. Ya. Jadi kalau tidak masuk ke sekolah harus mengirim surat. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu guru tahu keadaannya, ya. Bisa paham? Bisa. Ya, baik. Kalau begitu kita lanjutkan ke materi, ya. Ya, jadi materi kita, ya, yaitu kompetensi dasarnya menangkap, ya, makna teks hasil observasi, ya, menangkap teks hasil observasi tanggapan deskripsi
eksposisi eksplanasi dan cerita pendek baik secara lisan maupun tulisan. Ya, jadi menangkap makna teks ya tadi ya. Menangkap makna teks, hasil observasi, tanggapan deskripsi, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek baik secara lisan maupun tulisan. Itu adalah karyanya. Jadi kita ya materinya yaitu pemahaman kata dalam teks hasil observasi. Pemahaman ya, jadi pemahaman ini adalah materinya. Bisa dibaca dari belakang? Ya, baik. Sudah ditulis? Belum. Ya. Sambil Pak Guru jelaskan ya, sambil kalian tulis, sambil ini ya. Jadi di dalam ya tes deskripsi ini kita dikenal ada struktur teksnya. Ada struktur teksnya. Struktur teksnya yaitu meliputi ya ada definisi umum, ada definisi umum ini, kemudian ya ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada deskripsi manfaat ya, deskripsi manfaat ya, ada deskripsi manfaat. Jadi jelasnya
observasi ini ada definisi umum atau disebut dengan pembukaan, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ya, ini definisi umum atau pembukaan ya. Ya. Ada yang tahu definisi umum? Ada yang tahu tidak definisinya? Definisi umum. Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Ya, definisi umum. Ya. Ada yang tahu? Tidak ada. Ya. Ya, definisi umum ya adalah bagian teks yang menjelaskan definisi dari teks tersebut dengan kata-kata yang bersifat umum. Ya, ini, ya, sini, ini. Definisi umum adalah bagian teks yang menjelaskan definisi dari teks tersebut dengan kata-kata yang bersifat umum. Jadi sifatnya definisi itu bersifat umum. Ya. Nanti ada contohnya nanti ya, yang kita sampaikan. Ya. Kemudian deskripsi bagian. Ya. Nah itu ya, deskripsi bagian yaitu deskripsi bagian adalah ya bagian teks yang menjelaskan bagian-bagian dari teks tersebut. Ya. Bagian dari teks tersebut. Ya, jadi di dalam teks deskripsi itu ada bagian-bagian ya, ada deskripsi ya yang menggambarkan di dalam berkaitan dengan cerita itu ya. Kemudian ada deskripsi manfaat. Ya. Deskripsi manfaat adalah bagian teks yang menjelaskan manfaat-manfaat dari suatu judul teks tersebut. Ya. Jadi deskripsi manfaat adalah bagian teks yang menjelaskan manfaat-manfaat dari suatu judul teks tersebut. Ya. Bicara dulu, baru Pak Guru mau pindah ke
lanjutkan. Ya. Iya. Sudah? Belum? Atau Pak Guru lanjut? Sudah semua? Iya. Bisa dibaca? Ya, ini. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Ya, kalau tidak ada yang mau baca, ya. Ada. Tidak ada yang mau. Kalau tidak ada yang mau, Pak Guru akan mainkan sebuah spidol. Ya, Pak Guru akan mainkan sebuah spidol. Tahu maksudnya? Ya, Pak. Ya, nanti ya. Jadi dengan spidol ini, nanti ketika menyanyikan sebuah lagu, apabila spidol ini lagunya habis, spidol ini jatuh di mana? Berarti itu yang baca. Yang baca. Mengerti maksudnya? Nomor dari sebelah samping kirinya Pak Guru, putar. Ya. Ketika nanti ini harus berputar terus ya. Kalau sampai lagunya belum selesai berarti belum habis. Ya. Ya. Jadi lagunya lagu potong bebek angsa. Iya. Ya. Semua tahu ya? Yang jelas semua tahu. Ya. Jadi sama-sama kita menyanyi ya. Ya. Jadi nanti ketika ada kata sorong digeser ya. Ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa masa dikuali, nona minta dansa, dansa 4
Iya. Berarti ya, hafal baca. Ya. Ya. Ini ada teks, tolong dibaca dari belakang. Ya, berdiri. Ya, judulnya Dewi Tri, Dewi Kesuburan. Ya. Yang keras supaya temannya juga dengar. Dengar tidak? Tahukah kamu siapa Dewi Tri? Ya, bacakan. Jawabnya. Dewi Tri adalah dewi tokoh mitos dalam cerita rakyat Indonesia. Ya, jadi tokoh mitos cerita rakyat Indonesia. Kemudian Sedangkan sama yang digambarkan Dewi Tri digambarkan sebagai tayangan santun dan cantik yang dipilih oleh orang lelaki. Kenapa Dewi Tri dinikahkan di Indonesia? Karena Dewi Tri dianggap bisa mengendalikan bahasa di mana saja cerita itu dikenal, Jawa, Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Apa manfaat cerita ini bagi masyarakat? Misalnya terutama dalam pelestarian lingkungan, dalam ritual adat masyarakat, dengan perlindungan dari pewarta alam. sudah? Ya, baik. Jadi ini adalah merupakan mitos cerita rakyat Indonesia. Jadi merupakan mitos ya. Dewi Tri itu adalah merupakan cerita rakyat Indonesia. Dan dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai pengendali bahan makanan. Dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai pengendali bahan makanan. Ya, kemudian dapatkah kamu mendeskripsikan sosok Dewi Tri? Ya, Dewi Tri itu diagungkan oleh masyarakat Indonesia karena Dewi Tri itu ya, digambarkan sebagai putri yang santun dan cantik yang menikah dengan seorang lelaki di bumi ya, yang menikah kemudian setelah menikah dia berumah tangga suatu hari suaminya pergi ya, dan kembali ke rumah itu karena janjinya dilanggar oleh sang suami, maka dia Dewi Tri ini akan kembali ke kayangan ya, akan kembali ke kayangan karena sumpah janjinya dengan dengan suaminya dilanggar oleh suaminya ya. Kemudian yang berikutnya, mengapa Dewi Tri diagungkan di Indonesia? Ya, diagungkan di Indonesia. Mengapa? Ya, jadi Dewi Tri diagungkan di Indonesia karena Dewi Tri adalah Dewi Kesuburan. Ya. Kemudian di mana saja cerita itu dikenal? Di mana? Ya. Jadi ada di Banten ya dengan Jakarta, kemudian di Bali ada Sumur Tujuh, terus kemudian di Nusa Tenggara Timur ada Raja Pala, kemudian di Nusa Tenggara Barat ada Tujuh Bidadari, kemudian ya, di Nusa Tenggara Barat
tua, ada bungsu dan dari danau ya, ada bungsu dari danau, ya itu merupakan cerita-cerita ini ya, cerita Dewi Sri ini dikenal di mana-mana ya. Ada di itu tadi yang disebutkan, ada Tenggara Barat, Tenggara Timur, Papua juga ada. Kemudian yang kelima, apa manfaat cerita ini bagi masyarakat? Manfaat, ya? Manfaatnya? Jadi manfaat cerita ini bagi masyarakat, ya, yaitu manfaatnya sebagai pelestarian lingkungan, ya. Jadi manfaatnya itu bagi masyarakat sebagai pelestarian lingkungan, ya. Ya. Sebagai pelestarian lingkungan. Jadi di sini ada yang perlu ditanyakan? Ya. Tidak ada? Ya. Sudah paham? Paham. Ya. Kalau sudah paham, ya. Ya, kalau sudah paham, ya jadi perlu evaluasi ya, bahwa cerita ini ya merupakan cerita rakyat, ya, cerita rakyat dari berbagai daerah, ya, yaitu Dewi Sri ini adalah tokoh atau sosok ya, yang dimitoskan oleh dari berbagai daerah ya, sebagai Dewi Kesuburan, ya, sebagai Dewi Kesuburan, sebagai Dewi Kesuburan bagi ya, masyarakat agraris atau masyarakat pertanian. Tidak ada pertanyaan? Kalau sudah selesai, kalian berdoa. Salah satu pimpin doa. Ibrahim pimpin doa. Ketua kelasnya. Kelasnya tidak bisa dibawa. Pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu di jam berikutnya. Ya. Ya. Masuk, Pak.
supervisi yang sudah kita laksanakan tadi, Iya. itu ada beberapa poin yang memang belum lengkap, tapi sebagian sudah bagus ya. Iya. Jadi nanti mungkin bisa diperbaiki ke depan, pembelajaran ke depan Iya, siap. dengan peralatan multimedia yang lebih memadai lagi. Ini hasilnya nanti kalau dilihat dulu, Iya. kalau sudah sesuai mungkin bisa ditandatangani sebagai bahan laporan saya. Oh iya, siap. Terima kasih. Dan di belakangnya ada rencana tindak lanjutnya juga yang nanti diperbaiki pada pembelajaran ke depannya, Pak. Oh iya, siap Pak. Mungkin begitu Pak Tukiman, nanti Siap. minggu depan saya akan supervisi untuk mata pelajaran yang lain. Oh iya, siap Pak. Oke, Ya, terima kasih. siap. Lanjut. Selamat.